Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kemarin. Jadi kalau materi kemarin itu mengenai makanan khas suatu daerah, maka pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai teknik dan tahap pengolahan makanan. Teknik dan tahap pengolahan makanan. Oke, untuk perambatan panas dari sumber panas ke dalam makanan yang dimasak, itu melalui 3 cara, yaitu yang pertama melalui konduksi, yang kedua konveksi, dan radiasi. Jadi kalau konduksi, perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan kita masak. Kalau konveksi, perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Misalkan saat menggunakan oven, menggunakan sirkulasi uap panas. Kemudian radiasi, perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke dalam bahan makanan yang kita masak. Misalkan memanaskan makanan dingin dari lemari es dengan menggunakan oven microwave. Ya, oke. Saya lanjut. Teknik dari pengolahan sebuah makanan khas daerah ada 3 teknik yang kita pelajari siang ini. Yang pertama, teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, teknik memasak basah. Ada 6 jenis teknik memasak basah. Yang pertama, merebus atau boiling adalah memasak bahan makanan di dalam cairan, bisa berupa air, susu, atau kaldu yang mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Jadi kalau kalian merebus itu kan sampai 100 itu biasanya ada gelembung ya, kemudian pecah. Itu kita berarti menggunakan teknik merebus. Tapi ketika merebus itu kita harus berhati-hati karena kalau terlalu lama itu sifat-sifat zat makanannya itu bisa terbuang. Jadi kalau merebus itu harus pas waktunya, terutama untuk seperti sayur-sayuran. Nah, teknik merebus ada 2, ada simmering dan poaching. Jadi kalau simmering merebus bahan makanan sampai titik didih kurang lebih ini 100 ya derajat Celcius, kemudian api dikecilkan. Nah, ini contohnya adalah simmering dan poaching, merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api kecil. Nah, ini contoh dari poaching. Oke, saya lanjut. Teknik yang kedua adalah menyetup. Memasak bahan makanan di dalam cairan berupa air, kaldu, atau sos dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Jadi perbandingan antara airnya dengan bahan yang akan dimasak itu sama. Itu namanya menyetup. Oke, saya lanjut. Ketiga, braising. Metode memasak bahan makanan menggunakan sedikit air atau kaldu. Nah, ini airnya lebih sedikit daripada jumlah makanannya. Ini namanya teknik braising. Misalkan contohnya ayam goreng kecap. Ini menggunakan teknik braising. Oke, lanjut. Yang ketiga, mengukus. Ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan bisa risopan, dandang, dengan kukusan. Nah, jadi ini teknik mengukus ya, seperti ini. Saya rasa kalian sudah sering sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mentim. Ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci yang satu lebih kecil sehingga satunya dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Jadi ada 2 biasanya pancinya. Ini mentim, misalkan nasi tim ataupun menggunakan puding roti. Kalau ini yang dicontoh itu ini coklat yang dilelehkan menggunakan teknik tim. Kemudian membasir atau bleaching, merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau.
Jadi misalkan kayak orang jualan soto itu biasanya sayurannya itu di apa? Dimasukkan ke dalam air yang mendidih sebentar ya. Ini namanya teknik bleaching. Biasanya agar langu apa? Bau langunya hilang, terus lebih layu sedikit. Nah, ini menggunakan teknik blenching atau blanching. Oke, itu ada 6 tadi teknik memasak basah. Saya lanjut ke teknik memasak kering. Untuk teknik memasak kering ada 3. Yang pertama memanggang, ialah memasak bahan makanan di atas api yang terbuka. Nah, untuk memanggang sendiri ada 2 jenis, ada grinding dan roasting. Yang pertama grinding atau front broiling, memanggang di atas sebuah grate, yaitu lempengan besi rata yang diletakkan di atas peratian. Jadi ini seperti ini, biasanya ada pan, kemudian di atasnya dikasih besi-besi, kemudian di atasnya. Nah, ini namanya grinding. Kemudian yang kedua roasting, metode memasak dengan cara memanggang bahan makannya di dalam oven. Jadi sudah tidak di atas api lagi, tapi menggunakan di dalam oven, dipanggang dalam oven. Ini namanya teknik roasting. Oke, lanjut. Kemudian mengoven ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala penjuru. Jadi kalau roasting itu biasanya untuk kayak makanan-makanan gitu, tapi untuk kue-kue kita menyebutnya dengan cara mengoven. Nah, ini. Kemudian yang ketiga mengongseng atau menyangan, memasak bahanan tanpa minyak. Jadi ini tidak menggunakan minyak sama sekali. Biasanya itu alatnya itu lebih terbuat dari kuali atau tanah liat. Ini biasanya untuk mensangrai, misalkan kacang tanah, ketumbar, kemiri. Ini yang saya contohkan biji matahari. Terus membuat kerupuk dari kulit pasir itu menggunakan teknik mengongseng atau menyangan. Oke, kita lanjut teknik yang ketiga, teknik memasak dengan minyak. Ada yang pertama menumis, memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Jadi ini kecil ya, minyaknya sedikit, ditumis. Biasanya orang-orang Korea itu sering menggunakan teknik ini dengan minyak sedikit. Kemudian yang kedua cara orli, yaitu bahan makanan yang digoreng dicelupkan terlebih dahulu ke dalam tepung, telur, dan cairan. Jadi ini contohnya misalkan menggoreng pisang goreng, kemudian makanan-makanan bertepung, itu menggunakan cara orli. Kemudian teknik yang ketiga ialah menggoreng. Untuk menggoreng, memasak makanan di dalam minyak, ada 2 teknik, ada menggoreng dengan minyak sedikit, pan frying, dan menggoreng di dalam minyak banyak atau deep frying. Jadi kalau minyaknya sedikit biasanya untuk menggoreng tempe, tahu, tapi kalau yang minyak banyak atau deep itu sampai di atas permukaan bahan makanannya minyaknya banyak, itu menggoreng kentang, kerupuk, dan sejenisnya. Nah, ini untuk menggoreng ada 2, ada yang menggunakan cara Prancis dan menggunakan cara Inggris. Kalau yang Prancis itu biasanya ketika digoreng dilapisi dulu dengan tepung, hanya tepung. Tapi kalau cara Inggris dilapisi dengan tepung roti atau panir. Oke, dan terakhir, ini sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan yang belum subscribe, di-subscribe. Yang sudah silakan like dan komen di bawah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.